Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua, gimana kabar mulur? Oke, jadi tema kali ini tentang eh, seseorang ya, yang mungkin kepikiran atau yang sedang kamu pikirkan. Ya, energinya ini bisa terbolak-balik kayak gitu. Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini, kita akan coba ulas dari berbagai sisi. Sisi logis, yaitu sains, dan juga sisi dari spiritual atau batin itu sendiri ya. Jadi simak baik-baik, dengerin baik-baik, ini isinya daging semua. Dan juga nih kertas-kertas ini hanya sebagai sarana atau objek biar ada yang direkam aja. Oke, fokus ya Lor ya. Kenapa sih kita masih terjebak ya di alam pikiran tentang seseorang? Ya mungkin ketika contohnya nih ketika kamu putus dengan seseorang ya. Itu biasanya fase-fase di tahun pertama, tahun kedua, itu terasa kayak berat dan bayangan itu kayak sering banget muncul gitu, seperti mengganggu banget ya di dalam pikiran kita gitu. Kenapa seseorang itu bisa sering muncul di alam pikiran kita di momen-momen tertentu dalam hidup ini? Apakah ya ini saya coba kupas dulu dari sedikit ya, dari sisi yang paling umum banget ya, yang sering menjadi korban dari manusia, yaitu para hantu. Ada beberapa orang mungkin merasa bahwa, oh aku nih disihir, dipelet lah, diguna-guna dan lain sebagainya dengan seseorang. Ya jawabannya nggak selalu kayak gitu, makanya nanti simak aja nih gitu ya. Nah di sini aku coba bahas dulu dari sisi sains, kenapa ya kita itu sering kepikiran dengan seseorang. Padahal sudah lalu, sudah lama, sampai hari ini pun masih sering muncul. Apalagi ketika malam lagi sendiri atau mungkin kamu lagi stres ya, gitu. Atau kamu lagi sedih, ya tiba-tiba kayak keinget aja dengan seseorang kayak gitu. Oke, jadi secara sudut pandang sains, otak membentuk ikatan emosional ya. Kenapa kita sering memikirkan seseorang? Biasanya otak itu membentuk ikatan emosional saat jatuh cinta. Ya, ini. Saat jatuh cinta, otak itu melepaskan hormon dopamin, eksitosin, dan vasopresin. Zat-zat ini membuat otak menganggap orang tersebut sangat penting, sehingga pikirannya sering muncul secara otomatis. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya tentang memori emosional yang lebih kuat, yaitu bisa tentang pengalaman yang melibatkan emosi disimpan lebih dalam oleh otak. Karena itu, kenangan tentang dia sering dan lebih mudah muncul dibandingkan kenangan biasa. Gitu loh. Ada kebutuhan yang belum selesai. Ya, bisa juga tentang kebutuhan yang belum selesai selama kamu menjalin hubungan tersebut gitu loh. Contohnya jika hubungan itu berakhir dengan ketidakjelasan ya, atau ada perasaan yang belum tersampaikan nih. Ya mungkin ada unek-unek ya kan yang belum disampaikan gitu. Atau ingin mengatakan sesuatu tapi belum belum sempat tapi udah putus duluan kayak gitu loh. Nah, otak itu cenderung terus memikirkan hal-hal tersebut. Psikologi menyebutnya sebagai kecenderungan untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Nah, kemudian selanjutnya ada tentang kebiasaan. Gitu, ya. Jika dulu kamu sering menghabiskan waktu sama dia, kayak ngobrol, membayangkan masa depan dengannya, otak itu telah terbiasa memikirkan dia, gitu loh. Jadi memang butuh waktu agar kebiasaan itu memudar secara alami, ya, gitu loh. Yang penting yang perlu dipahami, sering memikirkan seseorang bukan berarti dia juga sering memikirkanmu. Nah, ini yang agak-agak agak wagu ya, karena mungkin ada pembahasan yang lain menyebutkan kita mikirin orang, ya orang itu juga mikirin kita. Nah, nanti kita ulas tentang itu juga ya. Oke, hal itu lebih menunjukkan bahwa otakmu sering menganggap orang tersebut memiliki makna emosional yang besar. Nah, jadi kurang lebihnya ya ini hanya cuplikan sedikit aja tentang secara sainsnya, secara psikologinya gitu loh. Oke.
kayak gitu. Capek nggak sih kalau hari-hari ya selalu kebayang-bayang tentang dia, apa gitu? Capek aja sih gitu. Ya, gitu sih. Kemudian cinta itu, kita bahas tentang cinta dulu ya. Sorry kalau agak berisik ya, karena rumahnya pinggir jalan gitu. Kita bahas tentang cinta. Ya, cinta itu adalah suatu perasaan atau bentuk perasaan yang sangat jujur. Ya, ingat ya, sangat jujur. Kayak gitu. Kita nggak bisa memanipulasi cinta, kita nggak bisa memanipulasi perasaan kita. Apa yang kau rasakan itulah yang fakta. Beda dengan pikiran. Terkadang pikiran itu mengolah sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita rasakan. Nah, cinta itu sifatnya tumbuh, ya kan? Biasanya proses cinta itu berawal dari perkenalan, ya, kedekatan, obrolan, kenyamanan, ya, dan secara perlahan akan tumbuh perasaan sayang. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, karena kehangatan dan kenyamanan ini teruslah bertumbuh hari demi hari, maka terbentuklah suatu perasaan yang disebut sebagai cinta. Dan juga cinta itu ada puncaknya. Puncak dari cinta itu sendiri, yaitu keintiman atau hubungan secara dewasa. Kemudian melahirkanlah seorang bayi atau anak yang disebut sebagai buah hati. Buah dari cinta antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu prosesnya. Oke. Nah, kemudian dari sudut pandang spiritual, spiritual itu lebih mengkedepankan tentang rasa. Jadi beda dengan sains tadi ya. Kalau sains itu kan dia lebih mengarahkan ke hal-hal yang sifatnya fakta. Ya, dan juga di situ pasti ada penelitian lah, penelitiannya gitu. Yang diteliti adalah struktur tubuh dalam diri kita ya, tentang otak itu sendiri. Makanya tadi ada hormon-hormon tertentu yang sudah kita bahas. Kayak gitu loh, ya. Kayak gitu. Dan juga di spiritual pun juga membahas tentang hal-hal yang sifatnya fakta juga sebenarnya. Tapi ada dua arah di sini. Ya, fakta yang terlihat oleh mata, pendengaran dan panca indera, atau yang kedua fakta yang tak terlihat oleh pendengaran dan panca indera, tapi bisa dirasa. Contohnya angin. Ya kan? Fakta kan bahwa semua makhluk pasti tahu bahwa angin itu ada, tapi kita nggak bisa melihat wujud angin itu seperti apa. Kita hanya bisa merasa. Nah, seperti itulah cinta, gitu loh. Terkadang ada orang mengatakan bahwa kamu tuh tolol, kamu tuh bodoh, terlalu jatuh cinta dengan dia, terlalu begini, terlalu begitu, kamu terlalu bucin, terlalu ini. Ya, mereka melihat itu dari apa yang mereka lihat dengan panca indera, tidak dengan rasa. Beda dengan seseorang yang memang merasakan cinta itu sendiri. Kayak gitu, ya kan? Hal ini kan sering nih dialami oleh beberapa di antara kamu mungkin ya. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian kenapa sih seseorang ini sering kebayang-bayang ya gitu. Nah, dalam diri kita kan ada namanya memori dan juga alam bawah sadar nih. Jadi selama proses kamu bertemu dengan dia dari perkenalan sampai ke puncak cinta tadi, ya, atau ya kalau puncak cinta nanti dulu dah ya. Tapi ya udah sih, memang era sekarang kan gitu ya kan. Cinta kalau nggak kekikuk-kikuk ya kayaknya bukan cinta, ya nggak sih? Gitu. Oke. Eh, jadi ketika kita melakukan proses pendekatan dengan orang ya, otak kita kan merekam tuh. Ya, alam bawah sadar kita itu selalu merekam di setiap kejadian gitu. Ya, dari proses pendekatan, perkenalan ya, kemudian tumbuh cinta dan sebagainya ya. Waktu yang dihabiskan bersama, kenangan-kenangan itu semua tersimpan ke dalam memori dan juga alam bawah sadar diri kita sebagai manusia ini. Gitu. Dan alam bawah sadar itu sifatnya terbolak-balik gitu loh. Artinya ketika kita mengalami kesedihan, kita mengalami rasa sakit, itu biasanya akan muncul kenangan-kenangan atau memori yang indah. Ya, memori dengan seseorang atau siapapun itu. Tapi sebaliknya, ketika kita merasakan keindahan, kebahagiaan dan lain sebagainya, ya biasanya kan ada tuh terkadang ya, kita kalau udah sayang sama orang dan cinta sama orang tuh
mulai nih tumbuh sedikit-sedikit pertanyaan dalam diri, apakah dia benar-benar baik, apakah dia baik untuk masa depanku, dia nih manipulasi atau enggak, dan sebagainya. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang indah dan baik, maka alam bawah sadar yang sifatnya tidak baik itu akan muncul lagi ke permukaan. Jadi kalau gambaranku ya, itu kayak terbolak-balik gitu loh. Kayak gitu. Nah, ketika kamu menjalin suatu hubungan dengan seseorang, ya hubungan itu mempunyai banyak sekali makna dan juga kenangan baik dan kenangan buruk gitu. Tapi biasanya nih yang sering muncul dalam ingatan kita atau pikiran itu yaitu tentang kenangan-kenangan yang baik. Ya ada kalanya sih kenangan buruk itu muncul, tapi biasanya lebih dominan ke kenangan-kenangan yang baik gitu. Ya makanya nih ketika eh, dirimu itu dalam kondisi sendiri ya, di kamar kayak atau lagi apa, pokoknya lagi sendirilah, lagi santai, lagi tenang, atau lagi dalam ada masalah tuh kayak tiba-tiba selalu ingat dengan seseorang. Nah, seseorang ini tuh tidak selalu tentang orang yang pernah dicintai atau mantan ya, tidak selalu tentang mantan sih. Terkadang memori rasa cinta ini bisa ke berbagai arah gitu. Bisa ke mengingat mungkin orang tua atau saudara yang dulu pernah deket, yang sering menjadi petuah atau bukan petuah sih maksudnya, sering nasihatin kamu gitu loh atau ngelindungin kamu, tapi seseorang itu sudah pulang ke rahmatullah. Kayak gitu. Ya. Jadi kurang lebihnya tuh seperti itu tuh ya, untuk sementara ini prosesnya kayak gitu tuh, ya kan? Paham lah ya. Dari sudut pandang sains gimana dan sudut pandang spiritual. Nah, spiritual ini kan lebih ke rasa dan batin ya. Nah, ketika kita mempunyai perasaan atau rasa suka ya, atau yang bisa disebut sebagai cinta itu sendiri, dan itu kan rasa yang sangat jujur, itu akan terjadi suatu kemelekatan sebenarnya. Tapi kemelekatan ini hanyalah ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya jangka panjang. Contohnya terpisah oleh maut, itu biasanya memori ikatan itu masih kuat sampai kamu tua juga, itu masih akan kebayang tentang almarhumah mantan suami atau mantan siapalah gitu loh pokoknya. Biasanya kayak gitu. Itu. Dan kemudian apakah ketika kamu memikirkan seseorang ya, misalkan lagi galau ya kan, iya galau dia, lagi galau, atau mungkin kamu nonton film, tiba-tiba entah kenapa jalan cerita di film itu kok mirip-mirip nih dengan apa yang kamu alami, tiba-tiba kamu keinget nih sama doi, nangis dong ya kan. Ya udahlah, jujur aja ya, gitu. Kita tuh jangan sok kuat lah ya. Manusia tuh rapuh kalau soal cinta, serius, fakta kok. Sekuat apapun diri manusia itu pasti akan meneteskan air mata ketika sudah masuk ke ranah cinta. Ya, itu fakta. Jadi jangan berkecil hati. Kamu nggak cengeng kok, tapi itu normal. Kayak gitu. Oke. Em, apakah dia juga memikirkan kamu? Jawabannya walau alam ya kalau itu. Asli walau alam. Ya walaupun nih secara spiritual itu kan juga ada namanya frekuensi ya. Gitu. Gitu. Frekuensi atau ikatan energi gitu loh dengan seseorang, walaupun kamu di ujung dunia, dia di ujung dunia, itu bisa masih saling terkoneksi ya, walaupun nggak sekuat itu, nggak sekuat ketika kamu deket, tapi kalau jauh tuh masih terkoneksi. Sebenarnya itu polanya itu sama-sama, bukannya dia itu juga memikirkan kamu, sebenarnya nggak gitu, tapi kalian berdua tuh sama-sama masih menyimpan memori alam bawah sadar itu gitu loh. Jadi ketika kamu memikirkan dia, terus mungkin ada yang mengatakan, "Oh, dia juga mikirin kamu." Ya walau alam sih jawabannya ya. Itu karena pada dasarnya kamu sendiri itu sedang terbalik, dalam arti terbalik, alam bawah sadarmu tentang dia itu kayak muncul di permukaan gitu loh. Itu yang mendominan ke dirimu di saat itu. Nah, dia juga sama gitu ya. Dan kenapa kita susah banget ya untuk melupakan gitu loh, atau menghapuslah bila perlu. Ya kan? Kalau ada obat yang bisa menghapus memori manusia, ya yang bisa melupakan, kan enak ya. Tapi kebanyakan obat adalah untuk memperkuat daya ingat. Ya nah,
Kalau ada tuh mau gue beli gitu. Ya nggak? Mau nggak kalian beli? Obat yang bisa melupakan mantan gitu. Mungkin kamu malah pasti mau beli juga ya kan? Oke, jadi kita lanjutkan lagi ya Lur ya. Ya sambil ngobrol sambil canda dikit nggak apa-apa lah ya, biar nyantai gitu loh. Oke, hmm, oke jadi sebenarnya kalau kita logiskan ya, kita berpatokan ke hal yang logis dulu nih. Kayak gitu nggak sih gambarannya ya kan? Kamu sedang terjebak, dia pun juga terjebak, tapi polanya itu nggak sama ya. Misalkan nih, kamu di hari Senin, di malam hari kamu memikirkan dia, apakah dia juga sama ketika di hari Senin ya, di malam hari juga memikirkan kamu, walau alam jawabannya. Gitu. Ketika ada seseorang yang mungkin dia itu supranatural atau punya ilmu tertentu yang mengatakan bahwa oh dia juga memikirkan kamu. Aku nangkepnya sih lebih ke hal yang sifatnya kebetulan aja sih. Mungkin nih ketika kamu sedang memikirkan dia, dia juga dalam momen yang bersamaan itu juga sedang keinget gitu loh, keinget dengan kamu, kayak gitu. Jadi mungkin ketika seorang yang disebut praktisi itu menangkap gelombang energi itu, gitu, ya. Oke, jadi sampai di sini bisa memahami ya, gitu. Jadi jangan apa ya, jangan melo lah gitu, jangan terlalu melo ya. Mungkin kamu ingat dengan seseorang karena kamu merasa disakiti gitu loh, dan lain sebagainya misalkan. Jadi emosionalnya kayak masih tersimpan dalam dirimu. Ya, kamu menginginkan dia itu mengalami hal yang sama kayak yang seperti yang kamu rasakan. Ya, mungkin ada tuh orang yang butuh hal kayak gitu ya. Kalau memang ada orang yang bisa ngebuat orang lain menjadi kecintaan denganmu, atau ibaratnya dia ngejar dirimu, atau dia tuh kepikiran parah tentang dirimu. Wow, ajaib sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya jujur walau alam lagi jawabannya. Gitu sih. Ya. Jadi ingat ya, ketika kamu terjebak di dalam alam bawah sadar atau keingat tentang dia, ya, dia belum tentu memikirkan kamu. Jadi jangan kamu siksa dirimu gitu loh. Karena ya itu akan merubah merubah seketika kondisimu gitu loh. Secara sifatmu juga akan mengalami suatu perubahan. Ya ya logikanya gini sih. Kalau kita terlalu sedih, kita terlalu apa ya, terlalu menggunakan rasa atau terperangkap di dalam kesedihan tentang seseorang ya, biasanya nih kondisi diri kita itu akan mengalami banyak sekali ketidaknyamanan ya kan, bahkan bisa jatuh sakit juga nih gitu loh. Ya ta, ada kan yang eh, apa ya, saking sayangnya mungkin ya, jadi kayak kayak nggak bisa nerima kenyataan bahwa hubungan ini harus terpisah kayak gitu. Terus dipikirin, kepikiran akhirnya bisa jatuh sakit. Rugi nggak kira-kira? Sedangkan dia juga nggak mikirin kamu. Gitu aja. Ya semoga penjelasanku di sini tuh bisa ngebantu kamu lah ya. Karena kasihan juga nih kalau kejebak di dalam memori alam bawah sadar itu sendiri gitu loh. Ya, kasihan. Nah, kemudian tentang suatu proses, kenapa sampai hari ini atau mungkin sampai tua nanti kok masih kebayang tentang dia? Karena ingat ya, kita manusia itu tidak akan bisa menghapus sedikit pun ya segala hal atau memori yang pernah kita lihat, kita rasa, kita dengar. Itu nggak bisa. Kita hanya bisa melupakan. Dan yang namanya lupa pasti ada kalanya ingat, ya kan? Ini realitanya gitu loh. Kemudian aku pernah dengar cerita ya, bahwa manusia itu kalau kalau sudah mau meninggal atau di sekaratul maut itu, kita seperti diperlihatkan flashback lagi ya, di flashback lagi kehidupan dari mulai lahir sampai di hari kematian itu. Kita kayak diperlihatkan, kita kayak sedang nonton film kehidupan kita dari lahir sampai kita meninggal, ya, gitu. Kalau nggak salah ada tuh ya. Aku pernah juga ngelihat animasinya. Ya, ketika seseorang meninggal tuh ada beberapa detik itu otak tuh seperti kayak hidup atau aktif ya, atau mengingatkan segala kenangan itu gitu loh.
Nah, sampai di situ kita bisa pahami ya bahwa kita itu nggak bisa menghapus, kita hanya bisa melupakan. Dan ingat semua itu tetap butuh waktu, kayak gitu. Kemudian ada beberapa tips lagi yang mungkin akan aku bahas di sini, yaitu tentang bagaimana ya caranya agar kita itu bisa melupakan. Sebenarnya faktanya itu tetap bisa, cuman kita aja yang nggak sabaran, ya kan? Realitanya tuh bener-bener bisa gitu loh, tapi itu tadi waktunya nggak bisa singkat. Kadang ada yang 1 tahun, ya 1 tahun pertama tuh biasanya masih berat lah pokoknya. Kalau memang dia itu orang yang kamu cintai banget, itu biasanya ya di 1 tahun pertama itu, wow pokoknya penuh air mata lah gitu. Ya, dan itu termasuk hal yang normal sebenarnya. Nanti masuk ke tahun kedua itu akan mulai mereda. Ya mungkin tahun pertama itu sering nangis, nanti di tahun kedua ini sudah mending lah, nangis tapi jarang, nggak kayak di tahun pertama. Nanti di tahun ketiga itu air mata sudah nggak ada lagi biasanya. Hanya sebatas kayak apa ya, sekelebatan bayangan di dalam pikiran itu sendiri gitu. Dan juga itu akan ada fase di mana kamu akan menerima dengan sendirinya gitu. Bahkan ketika eh, dia itu sudah bersama orang lain atau dia sudah menikah lah gitu misalkan, ya. Kalau di tahun pertama pasti wah protes keras tuh kan, wah kayak nggak terima nih, wah dia enak-enak nikah sama orang bla 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 bla, aku di sini ditinggalin sakit dan sebagainya gitu. Ya, ya itu prosesnya memang gitu. Cuma nanti kalau udah lewat di tahun-tahun ketiga ya biasanya itu kita akan bisa nerima. Ketika dia bahagia kita juga bahagia. Kan ada tuh kata-kata kayak gitu. Ya nggak sih? Ngono lelur. Jadi pembahasan tema kali ini tuh ada makna apa sih yang bisa kita petik ya dari tema kita kali ini? Ya, inilah kita harus sangat berhati-hati dengan dunia percintaan ya. Karena cinta itu ada 2 hal. Isi cinta itu hanya 2 ya. Bahagia dan rasa sakit tidak akan pernah hilang kedua hal itu. Mau kamu nikah 1000 kali pun 2 hal itu tetap ada. Bahagia dan tidak bahagia itu pasti ada. Itu selalu bersama dalam hidup. Ibaratnya siang dan malam. Apa kita bisa meminta sama alam, weh alam aku maunya malam aja nggak ada siang? Kan nggak bisa. Ya begitulah realita hidup. Jadi artinya ketika kamu memutuskan untuk jatuh cinta, tapi nggak bisa diputuskan juga ya, karena itu tubuh gitu aja. Kalau kita bisa milih mungkin aku nggak mau nih punya rasa cinta dengan dia gitu kan. Aku nggak mau nih ketemu sama dia misalkan. Tapi memang nggak bisa gitu loh. Ya ketika kita deket sama orang itu terus kita yang rasanya nyaman, ngerasa tenang, ngerasa aman, ya itu akan secara alami gitu. Kayak tumbuh aja ya perasaan-perasaan yang kita bahas di awal tadi. Kayak gitu loh Lur. Ada juga kata-kata tentang cinta adalah anugerah. Ya bisa jadi sih. Karena bayangkan hidup ini tanpa cinta apa enggak kita flat banget nih. Ibarat orang-orang tuh mukanya datar gitu. Maksudnya datar tuh nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa dan sebagainya. Jadi cinta itu adalah bagian dari hidup kita. Tanpa cinta mungkin dunia ini akan terasa hambar ya, gitu. Tapi ya mungkin ada yang setuju. Eh, Hidup tanpa cinta sesuatu yang membahagiakan. Nah itu biasanya orang-orang yang sudah sangat-sangat tersakiti oleh dunia cinta. Sampai otaknya merespon bahwa aku nggak butuh cinta lagi. Tapi bullshit sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu memang nggak bisa banget ya dipegang kata-kata. Pasti akan berubah suatu hari nanti. Hari ini mengatakan aku nggak butuh cinta, suatu hari dia pasti butuh cinta. Itu realitanya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan semua ini. Yang perlu kita pelajari adalah ya kita harus sendiri harus hati-hati. Makanya sering kan gue sampaikan, tolong gunakan akal sehat, gunakan logika, ya, gunakan kesadaran nih ketika kamu sedang jatuh cinta. Ini penting agar apa? Agar cinta tidak menjadi buta. Kalau cinta sudah menjadi buta, maka ya seperti yang kita bahas sekarang, sakitnya luar biasa. Ya, bahkan ada orang yang sampai bundir lah ya, hanya karena masalah percintaan. Gitu loh. Karena sesuatu yang kita rasakan yang sangat dalam dalam hidup ini yaitu tentang cinta. Gitu loh, ya. Sedangkan perasaan cinta aja bisa menghasilkan hormon-hormon yang begitu hebat di dalam otak.
Jadi wajar sih kadang orang terlalu dalam jatuh cinta atau cinta buta itu ngebuat orang jadi hilang akal sehatnya, hilang kesadarannya. Nah, makanya kembali lagi lah kita ke ranah keagamaan tadi gitu loh. Ya, jadi kenapa ibadah itu penting, dekat dengan Tuhan itu penting ya? Karena untuk menjaga ya kondisi batin ya, batin atau rasa ini menjaga agar ini jauh lebih kuat gitu loh. Beda kok dengan orang yang ibaratnya mungkin jarang banget lah ya, atau mungkin nggak pernah nih deket sama Tuhannya atau melakukan apa yang diajarkan di agama, dengan orang yang pernah ataupun sering, itu pasti akan beda prosesnya nantinya. Biasanya yang lebih dekat dengan Tuhan ini akan jauh lebih cepat ya, proses untuk melepas itu jauh lebih cepat gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena kondisi batinnya itu selalu terjaga gitu loh. Karena energi dalam batin itu kan secara gambarannya itu abstrak juga gitu loh. Kalau kita tidak ada ilmu-ilmu rohani atau kita nggak mau deket sama Tuhan, jadi ilustrasinya tuh energi batin tuh kayak apa ya, urek-urekan pena, tau nggak? Ya pena yang kita urek-urek, wah pokoknya kacau lah, atau benang yang kusut gitu loh, ya kan? Nah, dengan proses ibadah itu tuh kita bisa menjaga nih, ibarat benang tuh nggak sampai sekusut itu, gitu loh lur ya, itu ya. Oke, sampai di sini paham lah ya, gitu. Dan juga yang selanjutnya adalah perlu kita pahami lagi ketika kita terjebak dalam suasana apapun, yang suasana yang kepikiran seseorang sesuai dengan tema kita, ya kalian harus sadar bahwa itu hanyalah sebatas alam bawah sadar, gitu. Jangan terlalu berharap lebih, karena walau alam soal itu. Karena emosi yang sangat kuat dalam diri terkadang itu direspon otak ya sebagai suatu dorongan. Aku butuh dia, aku pengen dia, aku mau kembali sama dia, aku ingin seperti dulu lagi. Walau alam bro, serius, walau alam, gitu loh. Kalau secara spiritualnya, cinta itu tumbuh begitu saja secara alami, ya mungkin itu dari sang Tuhan atau dari semesta ini. Dan itu akan diambil kembali ya dengan sang pemilik cinta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus siap dalam situasi itu. Ya kan, banyak kan di antara kita semua yang hari ini kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya kan? Ya saya juga sama kok, gitu loh. Kehilangan orang tua, saudara, ya, yang sudah pulang ke rahmatullah. Itu. Tapi itu tadi, ya, walaupun kita dipisahkan secara duniawinya, tapi itu tadi energinya tuh masih, ya walaupun nggak sekuat yang dulu. Nah, simpelnya gini aja sih. Kalau kamu hari ini tuh kepikiran banget sama dia, atau mungkin sampai nggak bisa tidur nih karena dia, satu, ini cara paling ampuh ya, tak kasih obat sekalian nih. Caranya ini pakai metode muslim ya, nanti yang non muslim sesuaikan aja. Lu wudhu ya, kamu sholat taubat, kamu sholat hajat ya, sholat lah ya. Setelah itu kamu al-fatihahin dia ya, kalau nggak tahu namanya bayangkan wajahnya. Wa al-fatihah khususon ilahi jasati ilahi ruhi siroh jabang bayinya sipulan, bayangkan wajahnya. Udah, kamu al-fatihain sebanyak mungkin yang kamu bisa ya, sambil kamu coba dalam hati tuh, ya sudahlah, kamu coba relakan, coba lepaskan. Itu kamu ulangi setiap kamu tiba-tiba kepikiran dan keingat dia. Insya Allah deh, nanti pasti akan ada perubahan yang jauh lebih cepat. Tapi balik ke kamu mau atau enggaknya ya, karena banyak sekali alasan. Ya gitu sih lur. Jadi ya ini sih yang bisa aku kupas ya. Ini dulu obrolan kita hari ini ya. Semoga ada makna yang bisa kamu petik ya. Abaikan aja kartu-kartu ini cuman kertas doang ya. Fokus dengan suaraku. Gitu. Thank you untuk kalian semua yang sudah support ya. Ya, kita jumpa lagi the next time di pembahasan yang berikut-berikutnya. Gitu. Selalu ada daging di channel ini di setiap pembahasannya. Bye bye semua.